Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih sudah hadir pada pagi ini dalam belajar biologi. Siapa yang tidak hadir? Banyak sekali ya yang tidak hadir pada pagi hari ini, mungkin karena sinyalnya kurang bagus. Baik, adapun materi kita pada pagi hari ini adalah tentang metabolisme. Kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di mana pertumbuhan dan perkembangan ini tidak lepas dengan adanya metabolisme dalam tubuh. Jadi ketika makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, maka terjadilah metabolisme dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Ya, sekarang kita lihat apa sih metabolisme itu. Kemarin pertumbuhan itu apa definisinya? Pertumbuhan ditandai dengan adanya apa? Pertambahan ukuran ya, pertambahan ukuran. Nah, pertambahan ukuran pada makhluk hidup itu, baik itu panjang, volume, dan sebagainya, itu karena adanya metabolisme dalam tubuh kita. Coba, siapa yang tahu apa itu metabolisme? Kayak perubahan yang terjadi dalam sel. Iya. Ada yang bisa menambahkan? Jadi metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti perubahan. Ada yang bisa menambahkan tadi apa yang dikatakan Dea? Coba kita lihat ya. Nah, kelihatan? Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Iya. Jadi metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya berubah. Jadi ada perubahan yang terjadi dalam tubuh kita sehingga terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau kita lihat definisi dari segi biologi, dapat kita simpulkan bahwa seluruh proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik itu reaksi pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia tertentu. Jadi, metabolisme itu adalah seluruh proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh kita. Nah, proses reaksi kimia ini ada yang penyusunan zat kimia dan ada yang perombakan atau pemecahan zat kimia tertentu. Contoh, kalau kita makan, nah ketika kita makan yang kita makan itu apa? Nasi misalnya, kan? Karbohidrat ya. Nah, karbohidrat yang kita makan itu nanti akan diurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih spesifik. Nah, itu disebut dengan reaksi kimia. Kalau penguraian apa misalnya? Itu penguraian tadi ya, atau pemecahan. Nah, ada juga yang penyusunan. Ada yang bisa memberi contoh penyusunan senyawa kimia? Fotosintesis. Iya, berfotosintesis. Nah, ketika fotosintesis itu zat CO2, senyawa CO2 dengan H2O, kemudian dengan bantuan sinar matahari terjadi reaksi kimia, maka tersusunlah zat kimia yang lebih kompleks, yaitu makanan. Ya, ngerti maksudnya ya, Nak? Jadi metabolisme itu adalah seluruh proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk
hidup. Nah, reaksi kimia yang terjadi dalam sel tubuh kita itu ada dua, yaitu pemecahan dan penyusunan senyawa kimia. Ya, Ibu terima dulu temanmu ya. Ya, kita lihat lagi. Nah, metabolisme itu dibagi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Jadi, metabolisme atau tadi reaksi kimia yang terjadi pada sel makhluk hidup itu ada dua, anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme ini merupakan penyusunan senyawa kompleks. Jadi kata kuncinya itu anabolisme dan penyusunan. Yang kedua, katabolisme, yaitu pemecahan senyawa kompleks. Nah, kalau kita lihat ini agak susah mengingatnya ya, tapi kalau kalian tahu kata kuncinya itu agak mudah. Coba anabolisme berarti penyusunan. Bagaimana cara ngingatnya? Anabolisme. Kalau ingat anabolisme berarti ingat fotosintesis. Ada nama temanmu namanya Ana? Tidak ada. Ada nggak temanmu namanya Ana? Tidak ada. Kalau kata, ini ada orangnya tidak? Jangan-jangan kalian tuh pergi. Ibu bicara sendiri. Ada nggak? Ada, Bu. Oh, Ada, ada. Bu. Oh, ada. Oke, jadi metabolisme itu dibagi dua, anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme nih kalau kalian supaya mudah mengingatnya, anabolisme itu yang diingat fotosintesis, ya, berarti penyusunan. Jadi senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Jadi sama aja dengan kita masak nasi gitu loh, Nak. Sama aja kita misalnya kita masak nasi goreng. Kan yang sederhana itu ada nasinya, ada lomboknya, ada bawangnya. Nah, itu kan termasuk sederhana ya. Setelah itu diproses, dimasak, menjadilah senyawa yang lebih kompleks. Nah, nasi goreng yang kompleks. Nasi goreng itu sudah ada lomboknya, ada tomatnya, ada sawinya. Nah, itu namanya dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, berbeda kalau katabolisme. Kalau katabolisme itu pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Nah, kalau anabolisme dia memerlukan bantuan energi. Kalau fotosintesis kan dia energi apa yang diperlukan? Energi matahari. Sama juga kalau kita masak nasi goreng itu tadi energi yang digunakan adalah api. Nah, kalau katabolisme itu terbalik, yang sudah kompleks tadi itu diurai menjadi senyawa yang sederhana, diurai. Contohnya ketika kita bernapas. Nah, ketika kita bernapas, zat yang kompleks dalam tubuh kita itu diurai tadi lagi menjadi senyawa yang lebih sederhana, diurai kembali. Misalnya tadi kan yang dihasilkan tadi kan C6H12O6. Nah, diurai lagi menjadi zat sederhana atau dibalik, anabolisme dibalik menjadi katabolisme. Berarti enggak ya maksudnya ya? Ini bisa nulis enggak di sini ya? Jadi misalnya tadi nasi goreng, Ibu contohkan nasi goreng tadi, atau proses fotosintesis juga sama ya. Nah, kita contoh analogikan nasi goreng. Nah, nasi goreng itu yang sudah kompleks tadi diurai-uraikan lagi, Nak. Menjadi apa?
menjadi pecah-pecah lagi menjadi nasi, sawi, tomat, sama lombok bawang. Nah, itu maksudnya dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, kalau pada fotosintesis, itu yang kompleks itu tadi hasil dari fotosintesis tadi itu karbohidrat kan, zat pati, makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis tadi itu diuraikan lagi menjadi zat sederhana. Nah, tadi buat fotosintesis tadi kita butuh apa, Nak? CO2. Matahari, Bu. Ya, matahari, CO2 dan H2O atau air. Jadi kalau kita untuk buat fotosintesis tumbuhan itu perlu CO2. Bu tulis saja di sini ya. Nah, contohnya gini. Kelihatan nggak kalau Ibu nulis? Di saya enggak, Bu. Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan CO2 plus H2O. Nah, CO2 itu kan karbon dioksida yang kita bernapas kan mengeluarkan karbon dioksida ya. Ya, Bu. Nah, karbon dioksida yang kita hasilkan ketika bernapas dan air, uap air itu menghasilkan C6H12O6 plus O2, oksigen, dan energi kan. Oh, ini bantuan energi. Nah, ini yang dihasilkan. Nah, ini yang senyawa kompleks ini yang ini, Nak. C6H12O6. Atau disebut juga dengan glukosa. Nah, ketika katabolisme ini diurai kebalikannya. Misalnya, nih, berarti berapa? C6H12O6 menjadi apa? CO2 plus H2O. ya H2O. Nanti disamakan persamaan reaksi bisa nanti. Jadi mengerti nggak maksud Ibu? Perbedaan anabolisme dan katabolisme. Di sana? Jadi kalau anabolisme itu perhatikan, ini sederhana kan CO2 ya. Nah, kemudian ditambah air menghasilkan glukosa C6H12O6. Nah, itu adalah contoh proses anabolisme dengan bantuan energi. Nah, kalau katabolisme kebalikannya, yaitu proses penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contohnya glukosa C6H12O6 ketika terjadi pernapasan. Kalau kita bernapas kan memerlukan ini kan? Memerlukan glukosa C6H12O6. Nah, kemudian hasilnya CO2 plus H2O dan membebaskan energi. Ya, clear kah? Clear atau belum? Clear ya? Atau belum clear? Ibu lanjut atau belum mengerti? Lanjut, Bu. Lanjut, sudah ngerti ya? Oke. Nah, ketika melakukan proses metabolisme, nah sel-sel tubuh kita tuh memerlukan enzim. Nah, enzim ini sangat berperan dalam proses metabolisme pada sel. Enzim itu dia seperti cairan. Jadi enzim itu sebuah protein yang seperti cairan yang berfungsi sebagai biokatalisator. Biokatalisator itu maksudnya mempercepat proses reaksi metabolisme tadi. Nah, senyawa atau enzim ini, enzim yang sebagai biokatalisator ini
merupakan protein. Yang pertama, sifat-sifat enzim. Kemudian yang kedua, bekerja spesifik. Nah, jadi enzim itu bekerja secara spesifik. Tidak bisa enzim itu, misalnya enzim yang berfungsi membiokatalisator protein itu tidak bisa bekerja pada karbohidrat. Jadi dia spesifik, misalnya enzim yang memecah protein itu tidak bisa memecah lemak. Jadi dia spesifik, khusus. Kemudian ciri yang ketiga, enzim itu berfungsi sebagai katalis. Katalis itu maksudnya dia mempercepat prosesnya. Kemudian yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi enzim itu diperlukan dalam jumlah sedikit. Kemudian selanjutnya, yang kelima, bekerja secara bolak-balik. Jadi enzim ini bisa bekerja untuk menguraikan, bisa juga bekerja sebagai menyusun. Jadi misalnya ada enzim yang menyusun protein, nah enzim ini juga nanti bisa berfungsi sebagai mengurai protein. Jadi enzim ini dapat bekerja secara bolak-balik. Kemudian selanjutnya, enzim ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi enzim biasanya tidak dapat bekerja secara baik apabila berada dalam suhu tertentu. Misalnya suhu sangat panas, nah biasanya enzim itu akan rusak. Kemudian cara kerja enzim yaitu dengan menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk reaksi. Oke. Bisa dimengerti, Nak? Jadi enzim itu, ibu ulangi lagi, enzim itu merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Biokatalisator itu maksudnya dia mempercepat reaksi kimia pada metabolisme sel. Mempercepat. Nah, enzim ini memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, enzim itu sebuah protein. Nah, makanya biasanya, Nak, ada yang sering kita dengar bahwa supaya pertumbuhan kita itu bagus, maka harus banyak mengkonsumsi apa? Protein. Protein. Nah, coba makanan apa yang banyak mengandung protein? Ikan. Ya? Ikan, Bu. Telur, apalagi, Nak? Telur, ikan, daging, tempe, tahu, itu kan mengandung protein. Nah, protein ini sangat berperan ketika tubuh sel mengalami metabolisme, menggantikan sel-sel yang rusak. Ya. Siapa nih kalau makan mie campur nasi? Tidak bagus ya makan mie campur nasi. Yang betul mie campur sayur. Iya, sayur sama telur. Ya, karena pada proses metabolisme sel itu protein sangat diperlukan. Kan ada, kemarin masih ingat, makanan itu kan sangat berpengaruh dalam proses metabolisme tubuh kita pada saat pertumbuhan kan? Nah, karena di sini ada pengaruhnya dengan ini, Nak. Nah, ciri yang kedua, enzim itu bekerja secara spesifik. Nggak bisa dipinjam-pinjam. Misalnya enzim amilase. Enzim amilase ini dia memecah karbohidrat, amilum karbohidrat. Nah, dia nggak mungkin bisa digunakan berfungsi sebagai memecah protein. Jadi dia tuh kayak spesifik gitu loh, Nak. Nah,
kemudian yang ketiga berfungsi sebagai katalis, tadi mempercepat reaksi, kemudian jumlah sedikit. Nah, ini lagi yang ciri khasnya, nak, bekerja secara bolak-balik. Jadi dia bisa mengurai, bisa juga menyusun. Bisa menyusun amilum, bisa juga mengurai amilum bolak-balik tadi. Jadi bisa berfungsi dalam anabolisme dan juga katabolisme. Kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Masih ingat ciri-cirinya? Coba diingat-ingat 7. Jangan dilihat dulu, coba. Apa yang pertama? Enzim adalah protein. Yo. Bekerja secara spesifik. Spesifik. Diperlukan cuma sedikit. Ya, jumlah sedikit. Berfungsi sebagai apa tadi? Katalis. Katalis atau apa? Untuk Mempercepat. mempercepat Kayak metabolisme. ya, ibaratnya itu peluncur gitu loh ya, mempercepat peluncur. Bekerja secara bolak-balik. Oke, sudah dimengerti? Bu, lanjut ya. Ini kelihatan cara kerja enzim? Tidak. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Oke. Ya, cara kerja enzim. Nah, sekarang kita lihat cara kerja enzim. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa enzim itu dia bekerja secara spesifik. Artinya dia hanya bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya. Dia tidak bisa bertukar-tukar peran. Sama juga dengan gembok itu loh, nak. Kalau kalian punya gembok pintu atau kunci kamar dengan kunci kamar orang tuamu, itu kan tidak sama, tidak bisa digunakan kan? Iya. Iya, Bu. Ya, itu juga seperti itu juga pada enzim. Coba perhatikan. Ini enzimnya. Ini seperti mata gembok matanya, kuncinya itu kan. Nah, ini substrat. Substrat itu misalnya zat makanan yang produk atau apa-apa yang ingin diuraikan. Misalnya seperti amilum. Amilum ini enzim amilase. Nah, ini namanya sisi aktif. Sisi aktif kalau kita gembok itu kan, masih ingat gembok, tahu gembok kan, nak? Nah, yang lubang-lubangnya itu seperti sisi aktif. Nah, dia tuh harus sesuai dengan substratnya. Nah, seperti ini. Seperti kunci gembok, lock and key, kunci dan gemboknya. Nah, kemudian ini produknya, hasilnya. Nah, nanti itu diuraikannya. Bu, Ya. yang mana, Bu? Yang mana? Gambar yang mana? Oh, kalian udah lihat kah? Bilangmu kamu lihat, nah. Cuman nenunya aja tadi yang cara kerja enzim. Ini? Oh iya, Bu. Kelihatan. Tadi Bu besarkan. Nak. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Oh ya. Nah, seperti ini, nak, enzim. Perhatikan gambarnya, Ibu ulangi lagi. Ini gambarnya seperti gembok itu. Nah, ini gigi-giginya kelihatan? Nah, ini seperti gembok. Kelihatan kan, nak? Kelihatan, Bu. Ya, ini seperti substratnya atau zat makanannya yang akan diurai, seperti misalnya amilum atau karbohidrat. Nah, ini gemboknya, dia harus sama antara kunci sama gemboknya. Ini namanya sisi aktifnya, sisi aktif enzim. Nah, kalau di bahasa gemboknya, lubang gemboknya itu loh, nak. Nah, ini. Nah, perhatikan betul-betul bahwa kunci dengan gemboknya itu harus sama. Seperti Ibu bilang tadi, sama dengan kunci kamarmu tidak bisa digunakan oleh kunci kamar kakakmu ataupun misalnya orang tuamu. Harus sesuai. Nah, kemudian diaktif bekerja menguraikan. Ini menguraikan atau menyusun ini, nak? Yang atas. Mengurai atau menyusun? Ini contohnya. Ayo, anabolisme atau katabolisme nih contohnya. Yang mengurai kemarin tadi apa?
Ayo. Mengurai kan ini ya? Kalau lebih kecil namanya mengurai ya, Nak? Ya kan? Iya. Ya tidak? Iya. Ya, Bu. Kok pada tidur? Jangan-jangan kalian tidur nih. Tidur enggak? Jangan-jangan Ibu cerita sendiri kalian Enggak, tidur Bu. ya. Ada Ah, Bu, hadir, Bu, hadir. Nggak tidur. oke. Jadi, oh hadir. Jadi ini gambarnya yang di atas nih mengurai ya. Mengurai berarti katabolisme. Nah, jadi cara kerjanya itu seperti kunci gembok ya, Nak. Coba yang di bawah lagi. Ini ada enzim, ada substratnya. Harus sama. Bisa nggak kalau yang atas ditukar enzimnya? Nggak bisa. Ya, nggak bisa karena dia bekerja secara Spesifik. spesifik atau khusus. Harus bicara, Bana. Nanti Ibu bicara sendiri. Nah, sekarang perhatikan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, ternyata enzim itu dia bisa rusak. Bisa rusak enzim itu apabila dia tidak sesuai dengan lingkungannya. Yang pertama, temperatur. Perhatikan temperaturnya. Nah, jadi enzim itu dia ada juga yang kalau misalnya dia, coba perhatikan ini suhunya. Ini suhunya 10 derajat. Mana yang lebih tinggi, 10 derajat atau 20 derajat? 20. Ya, 20 derajat. Perhatikan cara kerja enzimnya, kalau dia bekerja di suhu berapa dia yang paling optimum? 40? 40 derajat Celcius kan? Iya, Nak. Coba perhatikan gunungnya. Dia puncak gunungnya ada di berapa temperaturnya? Nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan gambarnya. Oke, oke. Gambarnya belum keganti, Bu. Nah, Bu. Oh, ini kelihatan sudah, Nak. Ya, ini. Perhatikan ini gambar gunungnya. Gambar gunungnya berada di suhu berapa? 40 derajat. Ya, 40 derajat Celcius. Nah, jadi enzim ini bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Tapi kalau dia sudah terlalu tinggi, 60 derajat, maka kerjanya akan menurun. Ya. Nah, kemudian perhatikan lagi pH. pH itu apa? Zat apa? Keasam ya. Kalau terlalu asam juga enzim itu dia tidak bisa ini. Jadi dia enzim bekerja di pada pH ini. Keasamannya. Kalau dia terlalu asam atau terlalu basah, maka dia tidak bisa bekerja optimal. Nah, jadi ada berapa tadi yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama temperatur, yang kedua perubahan suhu, perubahan pH, yang ketiga konsentrasi enzim. Perhatikan. Ini ke atas ini panahnya, perhatikan, Nak. Bisa membaca grafik? Kelihatan gambarnya? Enggak. Kelihatan, Bu. Ya, Ibu ini ya. Nah, perhatikan ini grafiknya. Ini yang ke atas ini kecepatan reaksi enzim. Yang ke kanan konsentrasi enzim. Nah, kalau konsentrasi enzim itu semakin banyak, maka reaksinya semakin cepat. Perhatikan ini panahnya seng iki loh, yang di tengah iki loh. Nah, seng tengah iki semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin tinggi reaksinya. Ibaratnya semakin banyak
semakin banyak enzimnya, maka cara kerjanya semakin cepat. Sama aja misalnya apa ya, contoh lainnya. Sama aja ketika kita apa, contohnya apa ya? Contohnya apa? Nah, ada yang bisa memberikan contoh. Jadi semakin banyak konsentrasi enzimnya, semakin banyak zat itu, maka semakin cepatlah reaksinya. Cara kerjanya seperti itu. Sama mungkin seperti apa ya? Api itu ya, api atau gimana? Semakin apa ya? Kalau ini beda dia. Ada yang bisa memberi contoh, nak? Semakin banyak konsentrasinya, maka semakin cepat reaksinya. Apa ya? Bisa beri contoh, nak? Ya, jadi intinya kalau enzimnya semakin banyak, maka reaksinya itu cepat. Misalnya ingin memecah amilum kan, memecah karbohidrat. Nah, untuk memecah amilum ini, kalau amilasenya banyak atau enzimnya itu semakin banyak, maka semakin cepatlah dia selesai reaksinya. Sama saja mungkin kalau di kelas ya, nak ya. Misalnya anggaplah siswa itu pemecah batu bata misalnya, pemecah batu bata. Kalau siswanya ada 50, misalnya batu batanya ada 50, 100, siswanya ada 50. Mana yang lebih cepat? Kalau siswanya 1 biji yang memecah atau 50 siswa yang memecah tuh? Memecah batu bata. 50 siswa, Bu. Ya, 50 siswa yang memecah batu bata. Sama juga seperti ini, nak ya. Bisa dimengerti kan? Bisa, Bu. Ya. Yang keempat, yang mempengaruhi cara kerja enzim adalah inhibitor. Nah, inhibitor itu disebut juga dengan inhibitor itu apa ya? Seperti coba perhatikan dulu ini. Penghambat, dia menghambat, ini inhibitor, penghambat. Coba perhatikan, ini kan sisi aktif enzim. Ya, ini enzim kan. Nah, ini inhibitor ini, nak. Penghambat ini, inhibitor, saingan, penyaing. Nah, seharusnya kan ini inhibitornya yang A, kemudian ini substratnya. Substratnya, seharusnya kan yang masuk substrat ya. Nah, ternyata ada inhibitor yang masuk ke dalam enzimnya, sehingga substratnya masuk enggak? Enggak. Enggak. Jadi yang masuk inhibitornya malah substratnya enggak masuk. Akhirnya dia tidak jadi memecah substratnya tadi. Substratnya enggak bisa diurai karena yang masuk sudah inhibitor ini. Nah, ini contoh yang kedua lagi. Yang B, perhatikan yang B. Nah, ada juga yang ini tadi namanya inhibitor kompetitif. Jadi dia bersaing. Jadi dia bersaing kalau misalnya duluan inhibitornya bertemu dengan enzimnya, berarti yang menang inhibitornya, maka substratnya nggak dipecah. Tapi kalau duluan substratnya yang masuk ke dalam enzimnya, maka inhibitornya kalah. Nah, itu namanya inhibitor kompetitif. Nah, kalau perhatikan yang B ini, non kompetitif. Kalau non kompetitif ini dia tidak mau bersaing di sisi aktif enzimnya, tapi dia kayak merusak model enzimnya. Coba perhatikan ini. Dia merusak enzimnya sehingga enzimnya mengerut, merusak enzimnya. Karena enzimnya sudah rusak, maka substratnya cocok enggak?
Tidak ya? Ngerti Ya, nggak? Bu. Coba sudah cocok dia. Kenapa lagi nih si inhibitor nih ya? Dia ini perhatikan nih, dicucuknya nih dari samping. Lobeklah. Bentuknya jadi berubah sehingga inhibitor yang masuk tadi nggak bisa. Sama saja kayak gembokmu tuh dipukul-pukul. Akhirnya ketika sudah mau masuk kamar, kuncinya sudah nggak cocok lagi karena gemboknya sudah rusak. Nah, itu ada dua macam ya inhibitor itu, inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Jadi penghambat ini atau inhibitor ini bisa mempengaruhi metabolisme sel. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Jadi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, pengertian metabolisme, kemudian metabolisme dibagi dua, yaitu apa? Anabolisme dan katabolisme. Katabolisme. Kalau anabolisme itu menyusun Penyusunan. Penyusunan, Bu. Ya, menyusun senyawa apa? Menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa Kompleks. kompleks. Kalau katabolisme menguraikan apa? Senyawa kompleks. Senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contohnya pernapasan ya. Kemudian ada enzim. Enzim ini apa tadi enzim itu? Protein. Ya, merupakan protein, bekerja secara spesifik. Apalagi? Masih ingat? Katalis. Diperlukan jumlah yang sangat sedikit atau banyak? Sedikit, Bu. Bekerja secara Bolak-balik. Kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Cara kerja enzim seperti apa? Seperti gembok dengan anak kunci. Artinya dia enzim sama substratnya harus sesuai. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim tadi apa? Ada temperatur, pH, konsentrasi enzim, dan inhibitor atau penghambat. Inhibitor itu ada dua tadi. Inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Nah, kalau ini persaing sama aja misalnya siapa nih yang si David ya. Ini David nih misalnya pasangan sama Dea. Oh, kenapa ada pengganggu ini siapa nih yang pengganggu? Si Aser ya. Ini Aser yang datang mengganggu. Kalau duluan si David ya. Seharusnya si David sama si Dea ini ada lagi si pengganggu nih. Yang namanya inhibitor. Kalau ini seperti apa dia caranya? Nah, ini Aser, ini Dea. Ini Dea, ini David, ini Dea misalnya. Si Asernya datang lagi ini. Apa ini? Mengganggu ya. Sampai berubah pikiran si Dea-nya. Ya. Itu seperumpamaan aja ya nak ya. Jadi inhibitor itu ada dua. Kompetitif dan non kompetitif. Kalau kompetitif itu dia bersaing dengan cara bentuknya sama dengan enzim. Nah, contohnya itu nak seperti bakteri yang kadang kayak kadang kan ada orang yang apa ya? Yang mempengaruhi enzim itu misalnya ada yang sakit, misalnya pengaruh bakteri, virus, dan lain-lain. Bisa termasuk inhibitor. Oke, ada yang bertanya, nak? Sampai sini? Ayo, enggak apa-apa bertanya. Jangan lupa ininya ya, tugasnya ya, tugas ulangannya kemarin prakteknya.
Ada yang bertanya? Sebelum Ibu absen, sambil Ibu absen ya. Ada yang bertanya tentang metabolisme, nanti minggu depan ini materinya agak kompleks lagi. Ada yang bertanya, Nak? Sebelum Ibu absen ya. Yang bertanya ini nanti Ibu kasih nilai tinggi. Sebut namanya. Ayo. Ayo bertanya gratis gitu loh. Kalian banyak tapi diam aja. Ini jangan-jangan Li tidur nih Jordan. Coba Ibu cek Jordan nih. Kok tidur kah Jordan? Enggak, Bu, enggak. Oh enggak. Coba cek siapa Jaringan, lagi. Bu, jelek. Nyangkut-nyangkut. Oh jaringan. Jelek. Juan, tes speakermu. Juan? Hadir, Bu. Oh hadir. Oh kira kalian diam aja tapi ada ya. Ayo bertanya nak. Udah ada yang mengerti tadi. Kan metabolisme itu kan apa tadi metabolisme? Ada yang tahu? Seluruh? Protein, Nah metabolisme pengertiannya apa? Seluruh? perubahan Ya, reaksi perubahan kimia reaksi di dalam kimia yang terjadi pada sel Makhluk hidup. makhluk hidup. Pinter. Jadi reaksi kimia. Jadi dalam tubuh kita itu kan makan bernapas. Jadi kalau kita makan itu termasuk proses apa? Anabolisme atau katabolisme? Anabolisme. Senyawa kompleks menjadi sederhana. Kalau misalnya bernapas itu contohnya adalah katabolisme. katabolisme menguraikan. Ayo, silakan bertanya, Nak. Antonius, ada nggak di sini? Antonius ada? Nggak ada ya? Ada, Bu. Ada pulsanya, Bu. Oh, nggak ada pulsanya. Padahal kalau Jimit itu sepertinya gratis loh. Berbeda kalau Zoom dia agak mahal, agak ini. Kemudian coba Andre ada? Dada, Kristi ada? Ada. Damas? David ada ya? Hadir. Dea Jenisa? Dea Jenisa ada? Nggak ada. Dea Elsa ada ya? Feby? Feby Listra? Ada nak? Nggak ada. Gema? Jaringannya jelek, Bu, bilangnya. HP-nya juga iya. jelek-jelek. Oke. Greci? Ada, Bu. Oh, ada. Harsen? Ada. Indra? Jendri? Nggak ada. Juan? Hadir, Juan Bu. ada ya? Hadir. Julita nggak ada. Junarti? Hadir, Bu. Junarti ada. Kezia? Nggak ada. Kristina? Rene, Kristina? Christopher Martin ada nak? Nggak ada. Reja ada? Nggak ada. Sinilang, Jang? Fania? Ada, Bu.
Ada. Xenia? Xenia nggak ada ya? Yeni? Yeni ada, Nak? Muhammad Boboy? Nggak ada. Nggak ada. Ija? Nggak ada. Vincentius? Nggak ada. Nah, Ya, sekarang kita ke IPA 2. Albert? Albert Nggak tadi ada. ada? Hadir, Bu. Ada. Alwi? Nggak ada Nggak ada, ya? Bu. Angelita? Hadir, Bu. Hadir. Anthony? Nggak ada. Nggak ada. Astrid? Anu dia, Bu, paskib. Siapa? Antoni beli paskib Oh, berapa dia? Anthony Paskib. Astrid? Astrid mungkin ada di grup WA kita ya? Adakah Astrid di grup WA? Ada. Tapi katanya nge-lag wifi-nya, Bu. Tapi tidak pernah hadir ya? Dia tidak pernah hadir selama kita ini, tidak pernah hadir. Aser? Ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Cindalila? Ada. Ada. Ada, Bu. Ini si Anu kok tidak pernah turun, si tidak pernah hadir si Anu ya? Tidak pernah juga ngerjakan tugas nih, Nak. Siapa nih? Si Siapa, Bu? Astrid. Si Astrid. GBN ya, Nanti Bu. tolong dikasih tahu, Nak, ya. Sibuk GBN Oh, kemarin. ya. Tolong dikasih tahu ya, Feby ya. Baik, Ya, Bu. kasih Feby. Ehud. Ehud. Tidak ada. Nggak ada, Bu. Panel. Febrian. Ada. Hadir, Bu. Jenny. Ada. Jenny ada, Nan. Hadir, Bu. Hadir. Jessica Karis. Hadir, Bu. Hadir. Jessica Haun. Tadi ada. Jessica. Jessica aja. Ada. Hadir. Hadir, Bu. Jordan. Ada ya. Hadir, Bu. Krisna Pela. Paskibraka juga, Bu. Oh ya, izin ya. Nadia. Kau pindah paskib. Nadia ada. Ningsi. Puput. Zelda. Zelda Hadir, Nana. Bu. Puput nggak Ada, ada Bu. ya? Puput. Supendi Matias. Di kampung dia, Bu, jaringan nggak bagus. Oh iya. Sepriadi. Feby ada ya. Penny. Hadir, Bu. Pito. Orene. Pesti. Nggak ada. Oke, silakan bertanya, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, kenapa, Nak, Dea? Semalam kan, Bu, saya kan ada mencari materi tentang metabolisme. Mm-mm. Jadi di anabolisme atau proses penyusunan itu, saya kan lihat ada fotosintesis kan, dan juga ada kemosintesis. Saya kurang Oh, iya. paham tentang kemosintesis, Bu. Iya, betul, pinter, Nak. Jadi kalau fotosintesis itu, Dea, proses penyusunan senyawa kompleks dengan menggunakan energi matahari, foto. Foto itu cahaya matahari, kan fotosintesis. Nah, kalau kemo dia menggunakan zat kimia. Nah, nanti kita pelajari, nanti ada materi setelah ini kita khusus belajar fotosintesis ya. Iya, Bu. Perbedaannya itu kalau satu menggunakan cahaya, satu menggunakan zat
kimia atau kemo. Seperti itu. Ada lagi nak? Nanti kita ada khusus tentang fotosintesis. Nanti mungkin setelah ini. Ada lagi nak? Oh iya. Oh belum. Kita belajar tentang pernapasan dulu nak. Setelah pernapasan baru kita belajar tentang fotosintesis. Iya, Bu. Ada lagi yang bertanya, masa D aja, ini D aja ibu kasih nilai ini ya. Dea Elsa Yudan. Ada lagi? Tadi ada yang baru masuk tadi, Christopher Martin tadi keluar masuk lagi ya. Sinyal enggak bagus ya. Christopher Martin. Ya, Bu. Jelek jaringan di Tanjung, Bu. Enggak, Bu, nyangkut-nyangkut suara Ibu. Ya, Apalagi wifi, Bu. sore ibu nyangkut-nyangkut. Yang penting nanti ya, bukan ini ya nyangkut-nyangkut ya materinya ya. Nanti ibu kirim rekamannya ya nak. Nanti kalian pelajari lagi. Ya, Bu. Ayo, ada lagi yang bertanya? Tidak mau bertanya? Kalau enggak ibu bertanya nih ya. Ibu yang tanya ya, boleh ya? Boleh nggak ibu tanya Jordan nih? Jordan, apa jelaskan perbedaan inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif? Ayo Jordan. Lupa, Bu. Awas kok Jordan. Masa kalau lupa, coba ingat-ingat dulu yang sedikit. Apa coba? Ingat-ingat gambarnya tadi. Nggak tahu, Bu. Ngelek kan tadi, Bu. Hah, sembarang aja kok. Coba dia coba. Kalau kompetitif gimana? Gimana yo? Kalau gitu Bu tanya Aser. Mana Aser tadi? Ayo Aser, apa bedanya? Lupa, Bu. Hah? Lupa. Aduh, kau ini baru 1 menit Ibu ngomong. Udah tua saya, Bu. Sudah tua Ibu aja masih muda, Aser. Ayo siapa yang ingat? Apa perbedaannya? Coba, salah nggak apa-apa loh anak ya. Coba, siapa yang berani? Salah kan nggak apa-apa. Apa perbedaannya? Ayo. Perbedaan apa, Bu? Inhibitor kompetitif masing-masing molekul akan menjadi lebih bersaing dengan substrat guna untuk melakukan pengikatan kepada situs aktif enzim. Iya. Inhibitor non-kompetitif masing-masing molekul akan melakukan pengikatan terhadap enzim yang berada pada situs lain daripada situs aktif enzim itu sendiri. Iya, dia merusak sisi aktif enzimnya tadi. Coba kita lihat ya. Itu sering keluar loh nak kalau ulangan. Nah, ini perhatikan gambarnya. Nah, kalau yang A ini kan, perhatikan ini yang gambar A ini coba. Kau lihat nggak kursor Ibu? Lihat, Bu. Lihat. Lihat kursor, ya, yang A ini nak, inhibitor kompetitif ini nak. Perhatikan nih. Ini inhibitornya ini loh nak. Inhibitornya ini pengganggu ini, hama, ini inhibitor tuh, pengganggu. Nah, dia tuh mau masuk ini sisi aktif enzim. Ini kan sisi aktif enzim, seharusnya kan substratnya yang masuk ke sini. Karena yang duluan masuk inhibitor atau hama, maka substratnya nggak jadi. Ngerti ya, nak? Ya, jadi dia bersaing. Ya, kalau yang ini yang B, dia tidak bersaing masuk ke dalam sisi aktif enzim, tapi dia merusak enzimnya. Kalau menurut kalian mana yang lebih berbahaya? Inhibitor kompetitif atau non-kompetitif?
Yang kompetitif, non kayaknya Bu. Menurut saya yang kompetitif, Bu. Kenapa alasannya coba? Kalau menurutmu gimana? Karena itu ya? Kenapa? Nah, ayo. Dia niru-niru ini, niru-niru sama. Ayo, kalau menurut Ibu sih non-kompetitif ya? Karena kalau non-kompetitif itu dia kayak ngerubah gitu ya, nggak bisa sama sekali ada kesempatannya kan? Iya Bu. Nggak bisa sama sekali masuk, karena dia modelnya tuh betul-betul dirusaknya. Nah beda kalau misalnya yang A, kompetitif dia masih ada cepat-cepatan, cepat tahu kita yang cepat substratnya itu. Bu, kalau misalnya substratnya sudah masuk ke dalam enzim, inhibitor yang non kompetitif tetap bisa ngerusak kah, Bu? Apa tadi nak? Misalnya? Kalau misalnya substratnya kan Ya. sudah masuk di enzim, terus inhibitor non kompetitifnya tuh bisa ngerusak lagi kah? Oh, kalau seperti itu karena dia sudah masuk maka nggak ini lagi, sudah nggak bisa lagi karena dia sudah berfungsi, sudah melakukan tugasnya. Jadi dia sudah nggak berpengaruh, nak. Karena dia sudah bekerja. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Masa dia aja, nak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Nanti minggu depan kita belajar tentang pernapasan. Jadi kalian harus seperti Dea, nak. Jadi sebelum belajar, kalian baca materi. Nanti Ibu kirim materinya ya di grup. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu simpulkan materi kita hari ini tentang metabolisme. Metabolisme tadi adalah apa tadi? Proses apa? Perubahan reaksi kimia yang terjadi pada sel makhluk hidup. Metabolisme dibagi dua, apa aja? Anabolisme dan katabolisme. Contoh anabolisme adalah fotosintesis, sedangkan katabolisme adalah pernapasan. Ya, jadi metabolisme ini dalam prosesnya dibantu oleh enzim agar metabolisme itu berjalan secara lancar. Masih ingat ciri-ciri enzim tadi ada 7? Yang pertama, enzim adalah protein. Yang kedua, bekerja secara spesifik. Yang ketiga, berfungsi sebagai katalis. Atau mempercepat reaksi. Yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Ya, bekerja bolak-balik. 2 lagi, dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, dipengaruhi lingkungan. Oke. Kemudian cara kerja enzim itu adalah seperti kunci dan anak gemboknya. Jadi substrat dan sisi aktif enzim itu harus sesuai. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi cara kerja enzim, menghambat enzim apa aja tadi? Yang pertama, temperatur, suhu, pH, konsentrasi enzim, dan inhibitor. Inhibitor itu ada 2, inhibitor kompetitif dengan cara
inhibitornya dia sama modelnya dengan substratnya ya. Sehingga enzimnya salah sangka, itu disangkanya substrat, padahal itu adalah inhibitor. Kemudian yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Dia bekerja dengan cara merusak sisi aktif enzimnya, sehingga dia tidak bisa bekerja atau memecah enzimnya. Nah, caranya biasanya para ahli biasanya untuk mencegah supaya tidak inhibitor ini tidak merusak proses metabolisme sel itu, makanya biasanya dengan cara memberikan apa biasanya mencegah inhibitornya itu, nah ya, ataupun meningkatkan jumlah konsentrasi enzimnya. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pembelajaran. Ya. Minggu depan sudah boleh presentasi tentang itu Kak Bu? Oh ya, penelitian. Boleh. Minggu depan dia mau nanti sebelum belajar minggu depan kamu japri Ibu dulu ya. Iya, Bu. Saya mau presentasi. Nah, presentasinya boleh online mau offline. Dia mau online atau offline? Online aja, Bu. Ya, online. Jadi nanti ini Ibu ambil nilai ya. Jadi ulangan hariannya tadi itu ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Jangan lupa penelitiannya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam belajar. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan materi pernapasan. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum. Pagi, Bu. Pagi, Bu.